dengan hal yang paling dinantikan, yaitu drama mengenai asal-usul kota Pandeglang. Berasal dari sebuah kota yang terletak di pesisir barat Pulau Jawa. Kota ini masuk ke dalam Provinsi Banten, sebuah provinsi hasil dari pemekaran Jawa Barat pada tahun 2011, di mana kota-kota lain di Nusantara Pandeglang juga memiliki cerita mengenai asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis jelita bernama Putri Arum. Karena wajahnya yang jelita dan sifatnya yang mulia, banyak pangeran yang datang meminangnya. Suatu hari, datanglah dua pangeran bernama Pangeran Saibaguswana dan Pangeran Jumihi. Kedua pangeran tersebut merupakan teman satu perguruan, hanya saja kedua pangeran itu memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Pangeran Saibaguswana bersifat baik, sedangkan Pangeran Jumihi bersifat buruk. Karena itulah, Putri Arum kemudian memilih Pangeran Saibaguswana sebagai calon suaminya. Aku tidak akan membiarkan mereka menikah sama anak. Aku harus memberi pelajaran untuk Saibaguswana supaya ia tidak bisa menikah dengan Putri Arum. Dengan rasa dendam di hati Pangeran Jumihi, ia membuat sebuah ramuan yang dapat mengutuk Saibaguswana, dan hari itu apa yang kamu silam? Apa yang kamu buat kepada aku? tanpa menunggu lama, Pangeran Jumihi menyiram ramuan yang telah diberikannya ke arah wajah Pangeran Saibaguswana. Hai Baguswana, bukan hanya tubuhmu yang tua renta. Semua kesaktianmu telah musnah, dan sekarang Putri Arum akan menjadi istriku selamanya. Lalu Saibaguswana meninggalkan lokasi itu, dan ia Ini adalah Saibaguswana. Hah? Astaga, muridku, mengapa kau bisa jadi seperti ini? Pangeran Baguswana menceritakan perbuatan Pangeran Jumihi kepada Jumihi. Sungguh menyesal aku mempunyai murid seperti ini. Sungguh murid tidak tahu diri. Baguswana, buatlah gelang besar yang bisa dilewati manusia. Jika Jumihi melewati gelang itu, maka kamu bisa kembali seperti semula dan Jumihi kehilangan semua kesaktiannya. Pangeran Saibaguswana menuruti apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Ia diperintahkan untuk mengunjungi sebuah desa. Di sana, Saibaguswana akan membuat sebuah gelang besar yang dapat dilewati Pangeran Jumihi. Sementara itu, Putri Arum yang tidak mau menikah dengan Pangeran Jumihi melarikan diri ke sebuah hutan. Putri Arum juga bingung. Tiba-tiba saja, Pangeran Saibaguswana menghilang. Putri Arum ternyata melarikan diri ke sebuah hutan yang letaknya tak jauh dengan kampung Cipandeglang atau kampungnya Saibaguswana, dan sudah menjadi takdir. Ki Pandeglang yang sedang berada di hutan melihat Putri Arum yang sedang menangis. Maaf, siapa Tuan Putri ini? Mengapakah sendirian di tengah hutan seperti ini? Maaf, kakek ini siapa ya? Nama saya Ki Pande. Kampung saya tidak jauh dari sini. Saya melihat Tuan Putri sendirian di hutan ini. Nama saya Arum. Saya melarikan diri karena tidak mau menikah dengan lelaki yang berwatak jahat. Putri Arum menceritakan tentang calon suaminya yang tiba-tiba saja menghilang, serta Pangeran Jumihi serang yang berwatak jahat yang memaksanya menikah. Ki Pande alias Pangeran Saibaguswana tentu saja mengenali Putri Arum.
Dia memang sengaja menyembunyikan penyamarnya. Ki Pandey sepertinya sudah menemukan jalan keluar. Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri terima saja lamaran Pangeran Junihi. Tapi beri syarat agar Pangeran Junihi melubangi sebuah batu yang ada di pinggir pantai. Batu keramat di pinggir pantai. Batu itu harus dilubangi hingga bisa dilewati oleh manusia. Dan berilah waktu selama 3 hari saja. Hanya itu, Pangeran Junihi pasti bisa melakukannya dengan mudah. Iya, benar sekali. Tetapi melubangi batu keramat itu akan membuat kesaktian Pangeran Junihi menghilang. Setelah itu, serangan kepada hamba. Pangeran Junihi pasti bisa dikalahkan. Baiklah kalau begitu. Nah, untuk mengatur strategi, sebaiknya Tuan Putri ikut ke kampung saya. Warga kampung saya sangat ramah dan baik. Walaupun waktu tempuh ke kampung tidak terlalu lama, mereka berdua harus melewati sebuah bukit yang tinggi yang membuat Putri Arung kelelahan. Sampai di kampung, Putri Arung merasa pusing dan tidak lama kemudian ia pingsan. Seorang warga segera menolongnya. Kalian semua, ambilkan Putri ini sebuah air mengalir dari lapisan tersebut. Putri Arung akan segera bangun setelah ia menelan air itu. Tidak lama kemudian, Putri Arung sudah kembali siuman. Sejak saat itu, warga kampung menjuluki Putri Arung dengan sebutan Putri Cadasari. Setelah mengatur strategi dengan Ki Pandey, Putri Arung segera kembali ke istana dengan diantar oleh beberapa warga kampung. Sesampainya di istana, Putri Arung memanggil Pangeran Junihi dan menyampaikan syarat yang harus dipenuhi oleh Pangeran Junihi. Hai Junihi, jika ingin mempersuntingku, Anda harus membuat sebuah lubang yang cukup besar untuk dilewati manusia. Gitu saja. Hello. Itu mah gampang, apalagi dalam jangka waktu 3 hari. Sementara itu, Ki Pandey menyiapkan gelang emas yang besar yang bisa dilewati oleh manusia. Ki Pandey yang menyiapkan gelang besar itu mengintip dan dari jauh Pangeran Junihi yang sedang mengambil. Lubangi batu ini adalah ya, yang enak. Dan sekarang saatnya aku menikahi Putri Arung. Pangeran Junihi segera ke istana untuk memberitahukan bahwa ia sudah selesai. Karena Junihi tidak ada di samping batu keramat di saat itu, Ki Pandey memasang gelang raksasa tersebut di lubang batunya. Di saat Putri Arung melihat batu keramat yang telah berlubang, Putri Arung berkata, Aku tidak melihat batu ini telah berlubang. Woi, pakai mata dong. Sesar ini kau tidak melihatnya. Kalau begitu, cobalah melewatinya. Jika kamu bisa melewatinya, maka batu ini memang berlubang. Lah, ayo gas. Pangeran Junihi seketika terbakar dan berubah menjadi kakek tua lemah. Dia juga lumpuh sehingga tidak bisa bangun lagi. Putri Arung juga tidak kalah terkejut melihat perubahan Ki Pandey yang berubah menjadi Pangeran Sai Baguslana. Aduh, apa yang terjadi? Oh, bagus sangat, bagus sangat. Kenapa kau bisa kembali seperti semula? Pangeran Baguslana pun menceritakan kepada Putri Arung peristiwa yang menimpa dirinya akibat perbuatan Pangeran Junihi, termasuk penyamarannya sebagai Ki Pandeglang. Pangeran Sai Baguslana juga memperintahkan Pangeran Junihi bahwa
yang memberikan kan ceritanya kok begitu. Kamu sudah mendapatkan pelajaran yang setimpal. Begitulah akhirnya Putri Arum dan Pangeran Sai Baguslana menikah. Pandai membuat gelang di kemudian hari dikenal dengan nama Pandai Gelang, yang berarti pandai membuat gelang. Lama-kelamaan, penyebutan Pandai Gelang berubah menjadi Pandeglang, sedangkan pantai yang menjadi tempat di mana Pangeran Juni melubang batu keramat itu sekarang dikenal dengan nama Pantai Karangbolong, yang artinya adalah berlubang. Sayang sekali kegiatan hari ini sudah mau selesai. Tunggu dulu Kevin, kita masih ada pertunjukan lagu Ibu Tiwi. Oh iya. Wow. Suara nyanyian kelas kita bagus banget ya. Iya banget Kevin. Sebelum kita
SCI hari ini, tentu saja jika kita membuka dengan sebuah doa, kita juga harus menutup dengan sebuah doa. Ini dipersilakan. Dalam nama Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengundang kami dalam acara SCI ini. Terima kasih Tuhan sudah membiarkan acara hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami hari ini. Dan sekarang kami akan menemani kelas kami. Berkatilah kami ya Tuhan supaya kami bisa melakukan aktivitas selanjutnya tanpa ada masalah. Kami berdoa dan namamu ya Tuhan. Santo Yohanes doakanlah kami, amin. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Nek. Dan inilah seluruh SCI kelas 7 Joel. Terima kasih kepada semua penonton-penonton dan semua kelas-kelas yang meminjamkan kami alat pelajar. Kami berminta maaf jika terdapat kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan di hati. Kami sebagai MC juga ingin ucapkan kembali sekian dan terima